Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Hanafiah Az-Zahra sebagai perwakilan dari kelompok 4 Praktikum Pemetaan dan Tata Guna Lahan. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai praktikum acara 4 dan acara 5, yaitu tentang analisis dan evaluasi kemampuan lahan. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk memetakan kelas kemampuan lahan berdasarkan LMU pada area kajian. Yang kedua yaitu untuk menganalisis kemampuan lahan berdasarkan LMU pada area kajian. Yang ketiga untuk menganalisis langkah pengelolaan sesuai kelas kemampuan lahan di area kajian. Analisis kemampuan lahan sendiri mempunyai pengertian yaitu analisis yang dilaksanakan untuk memperoleh gambaran tingkat kemampuan lahan sebagai acuan bagi arahan-arahan kesesuaian lahan pada tahap analisis berikutnya. Sedangkan evaluasi kemampuan lahan memiliki definisi penilaian komponen-komponen lahan secara sistematis dan pengelompokannya ke dalam beberapa kategori berdasarkan sifat-sifat pendukung dan penghambat dalam pemanfaatan secara lestari. Dasar teori sendiri untuk kelas kemampuan lahan ini terbagi menjadi 8 kelas kemampuan lahan, di mana masing-masing kelas ini memiliki faktor penghambatnya masing-masing. Untuk kelas 1, tanah pada kelas ini memiliki sedikit faktor pembatas dan memiliki resiko kerusakan yang kecil. Jenis tanah pada kelas ini sangat baik dan dapat diusahakan untuk segala jenis pertanian. Tanah ini umumnya relatif datar, bahaya erosi kecil, volume tanah dalam, drainase baik, mudah diolah, penahan air yang baik, dan responsif terhadap pemupukan. Kelas lahan 2 mempunyai sedikit faktor pembatas yang dapat mengurangi pilihan penggunaannya atau membutuhkan tindakan konservasi yang sedang. Oleh sebab itu, tanah pada kelas ini membutuhkan pengelolaan tanah yang cukup hati-hati, meliputi tindakan konservasi, menghindari kerusakan, dan memperbaiki hubungan air udara dalam tanah. Bila ditanami faktor pembatas dalam kelas ini, dapat merupakan satu atau kombinasi dari faktor-faktor seperti lereng yang landai, kepekaan erosi sedang, dan struktur tanah yang kurang baik. Adanya faktor-faktor ini tentu saja memerlukan perhatian yang agak serius jika kita ingin mengusahakan tanah, seperti pengolahan tanah secara kontur, strip cropping, pergiliran tanaman, pemupukan dan pengapuran, dan pembuatan saluran-saluran air. Lahan kelas 3 mempunyai lebih banyak faktor pembatas daripada tanah pada kelas 2. Apabila digunakan untuk usaha pertanian, perlu konservasi yang serius, lebih sulit dalam pelaksanaannya maupun pemeliharaannya. Faktor-faktor pembatasnya berupa lereng yang agak miring, cukup peka terhadap erosi, drainase yang jelek, permeabilitas tanah yang lambat, volume dangkal, kapasitas menahan air yang rendah, kesuburan dan produktivitas tanah rendah dan sulit untuk diperbaiki. Kemudian lahan kelas 4 memiliki faktor pembatas yang lebih besar daripada kelas 3, sehingga jenis penggunaan jenis tanah atau jenis tanaman yang diusahakan juga sangat terbatas. Tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang cukup curam, sekitar 15 hingga 30%, sehingga sangat peka terhadap erosi. Drainasenya jelek, volumenya dangkal, dan kapasitas menahan air rendah. Lahan kelas 5 memiliki faktor pembatas yang lebih besar dibandingkan lahan pada kelas 4, di mana tanah pada lahan ini terletak pada tempat yang datar atau agak cekung, selalu basah atau tergenang air, atau terlalu banyak batu di atas permukaan tanah. Oleh karena itu, kelas ini tidak sesuai untuk usaha pertanian tanaman semusim, namun lebih sesuai untuk ditanami dengan vegetasi permanen seperti tanaman makanan ternak atau untuk dihutankan. Lahan kelas 6 terletak pada daerah yang mempunyai lereng yang cukup curam sehingga mudah tererosi atau telah mengalami erosi yang sangat berat, mempunyai volume yang sangat dangkal. Tanah pada kelas ini tidak sesuai dijadikan lahan pertanian, namun lebih sesuai untuk vegetasi permanen. Lahan kelas 7 terletak pada lereng yang cukup curam, telah tererosi berat, volume sangat dangkal dan berbatu. Karena itu, tanah ini hanya cocok untuk ditanami dengan vegetasi permanen. Lahan kelas 8 terletak pada lereng yang sangat curam, permukaannya sangat kasar, tertutup batuan lepas atau batuan singkapan, atau tanah pasir pantai. Oleh karena itu, pada kelas ini dibiarkan pada keadaan alami di bawah vegetasi alami, seperti cagar alam, hutan lindung, ataupun tempat rekreasi.
Metode yang digunakan pada praktikum acara 4 dan 5 ini yaitu dengan metode matching, mencocokkan antara kondisi biofisik lahan dengan karakteristik dari masing-masing kelas kemampuan lahan. Untuk evaluasi kesesuaian bentuk penggunaan lahan, menggunakan skema hubungan kelas kemampuan lahan dengan intensitas dan macam penggunaan lahannya. Hasil yang diperoleh yaitu berupa peta kemampuan lahan di Kabupaten Klaten, di mana kabupaten ini terbagi menjadi 8 kelas kemampuan lahan, dengan kelas kemampuan lahan 1 mendominasi wilayah ini. Tiap kelas kemampuan lahan memiliki karakteristik yang berbeda, di mana kelas 1 terdiri dari TPE sangat ringan tidak kritis dan TPE ringan potensial kritis. Lahan kelas 2 memiliki TPE ringan agak kritis, TPE sedang tidak kritis, dan TPE sedang potensial kritis. Lahan kelas 3 TPE sedang agak kritis, TPE sedang kritis, TPE berat tidak kritis, TPE berat potensial kritis. Lahan kelas 4 TPE berat agak kritis. Lahan kelas 5 TPE berat kritis dan TPE berat sangat kritis. Lahan kelas 6 memiliki TPE sangat berat, tidak kritis hingga agak kritis. Lahan kelas 7 memiliki TPE sangat berat kritis dan TPE sangat berat sangat kritis yang memiliki kelarangan datar hingga jurang. Lahan kelas 8 memiliki TPE yang sangat berat, kekritisan sangat kritis dengan kelarangan sangat jurang. Kondisi existing penutupan lahan dibandingkan dengan arahan untuk menentukan kesesuaian penggunaan lahan. Kelas 1 berupa hutan tanaman, pertanian lahan kering dan sawah, di mana seharusnya lahan kelas 1 ini diarahkan untuk semua jenis penggunaan lahan, sehingga dapat dikatakan lahan kelas 1 di Kabupaten Klaten ini sudah sesuai. Lahan kelas 2 penggunaan lahannya berupa pemukiman, hutan lahan kering, dan hutan tanaman. Untuk arahan penggunaan lahannya berupa pertanian, tanaman semusim, padang rumput, dan hutan produksi, sehingga penggunaan lahannya sudah sesuai. Lahan kelas 3 berupa pemukiman, tanah terbuka, pertanian lahan kering, hutan tanaman, dan hutan lahan kering. Arahan penggunaan lahan untuk kelas lahan 3 yaitu pertanian sedang dan terbatas, sehingga sudah sesuai. Lahan kelas 4 penggunaan lahan saat ini yaitu berupa hutan tanaman, sedangkan arahannya berupa penggunaan lahan sebagai pengembalaan, kebun campuran, dan hutan produksi, sehingga dapat dikatakan sudah sesuai. Untuk lahan kelas 5, kondisi existingnya adalah tanah terbuka dan pertanian lahan kering, sedangkan untuk arahan penggunaan lahan yaitu perkebunan dan peternakan, di mana pertanian untuk tanaman tahunan yang permanen, sehingga lahan kelas 5 di Kabupaten Klaten ini dikatakan tidak sesuai. Lahan kelas 6 penutupan lahannya berupa pemukiman, sedangkan arahannya berupa hutan produksi, perkebunan, dan peternakan, sehingga dikatakan tidak sesuai. Kondisi existing pada lahan 7 yaitu perkebunan, pertanian lahan kering, dan tanah terbuka, sedangkan arahannya digunakan untuk hutan lindung, sehingga dikatakan tidak sesuai. Lahan kelas 8 penutupan lahan saat ini yaitu berupa pertanian lahan kering dan tanah terbuka, sedangkan arahan penggunaan lahan yang sesuai yaitu untuk cagar alam, hutan lindung, ataupun rekreasi, sehingga dapat dikatakan lahan kelas 8 di Kabupaten Klaten ini tidak sesuai. Arahan penggunaan lahan ini harus diikuti dengan langkah pengelolaan yang baik, di mana lahan kelas 1 dan 2 dapat dilakukan usaha tani konservasi berpola agroforestry. Pada lahan kelas 3 dilakukan penanaman dalam strip, perbaikan drainase, pembuatan teras, pengelolaan tanah menurut kontur, penggunaan mulsa, dan bergiliran tanaman. Untuk lahan kelas 4 pengelolaan yang dilakukan berupa pembuatan teras dan saluran drainase, bergiliran tanaman penutup tanah atau makanan ternak maupun pupuk hijau. Lahan kelas 5 dilakukan reboisasi dengan tanaman permanen, tanaman makanan ternak, atau untuk dihutankan. Lahan kelas 6 dengan pembuatan teras tangga atau teras bangku, serta pengelolaan tanah menurut kontur. Lahan kelas 7 dengan penghijauan dan penanaman tanaman penutup tanah. Lahan kelas 8 lebih baik untuk dibiarkan secara alamiah tanpa campur tangan manusia atau dibuat menjadi cagar alam. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum acara 4 dan 5 ini yaitu kelas kemampuan lahan 1 hingga 4 masih potensial untuk budidaya pertanian, sedangkan lahan kelas 5 sampai kelas 8 yang ditetapkan sebagai lahan yang tidak dapat diolah untuk lahan usaha tani. Yang kedua,
Penggunaan lahan kelas 1 hingga 4 sudah sesuai dengan arahan penggunaan, sedangkan lahan kelas 5 hingga 8 belum sesuai dengan arahan penggunaan. Demikian pemaparan dari praktikum acara 4 dan 5. Semoga ilmu yang disampaikan dapat berguna hingga ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.